Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita semua sehat dan diberi kelancaran dalam belajar ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah hari ini ada semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat, di mana materi ini nanti akan mengandung 3 materi lainnya, yaitu dari fisika, dari biologi, dan dari anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Dari biologinya sendiri nanti kalian akan belajar tentang tekanan tapi berkaitan dengan tumbuhan. Terus juga dari anatomi dan fisiologi makhluk hidup sendiri nanti kalian akan belajar tekanan yang berkaitan dengan sistem atau proses pernafasan manusia. Sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang gaya, terus juga pernah belajar tentang luas di pelajaran matematika, terus juga kalian pernah belajar tentang tumbuhan, struktur jaringan tumbuhan itu. Nah, nanti kita juga akan menyinggung tentang hal-hal tersebut yang sudah pernah kalian pelajari. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang sakit, terus habis itu mungkin si orang atau pasien itu butuh darah, kan nantinya mereka akan melakukan transfusi darah. Nah, kira-kira kenapa sih orang yang sakit atau orang yang terkena kecelakaan gitu mereka melakukan transfusi darah itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan ya. Baik, silakan Mbak Anissa. Iya, betul. Jadi transfusi darah itu biasanya dilakukan untuk mengembalikan atau menggantikan darah yang sudah hilang dari tubuh manusia. Terus juga kalau kita transfusi darah, kalau kalian lihat ada orang yang transfusi darah atau diinfus, itu kan kantongnya itu kan ada di atas ya. Nah, kira-kira kenapa sih si kantong itu ada di atas? Ada yang tahu nggak? Silakan Mbak Dwi. Iya, jadi si kantong itu ditaruh atau diletakkan di atas pasien agar nantinya si kantong punya tekanan yang cukup untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya nanti dia di bawah, nanti dia kemungkinan tidak akan dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dan alasan ini nanti akan kita pelajari di pembahasan. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Setelah kalian tadi sudah sedikit mengerti tentang aplikasi dari materi yang akan kita pelajari, Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada menjelaskan konsep tekanan, yang kedua menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, khususnya tekanan zat padat. Terus juga ada tujuan yang ketiga, yaitu menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, ada menjelaskan hukum Archimedes. Terus yang kelima, menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Baik, sebelum Ibu jelaskan ya, kalian silahkan membaca buku paket yang bagian zat padat, maksudnya tekanan zat padat sama tekanan zat cair. Nanti akan Ibu bagi kelompok, terus nanti kalian akan mengerjakan atau diskusi, terus juga akan sedikit Ibu jelaskan juga. Nah, tekanan zat itu sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Dimana seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Selanjutnya, yang pertama ada tekanan zat padat. Nah, konsep dari tekanan zat padat ini sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga, jika gaya yang diberikan itu semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, secara matematis, besaran tekanan zat padat ini dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan F per A. P ini tekanan,
satuannya Pascal atau N per M kuadrat. Terus juga F itu gaya dengan satuan Newton, dan ada A sebagai simbol luas bidang permukaan dengan satuan M kuadrat. Yang kedua ada tekanan zat cair, di mana tekanan zat cair ini ada yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair itu biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada zat cair, gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau V yang berada di atas benda. Sehingga pada zat cair itu ada rumus yang namanya P sama dengan F per A, atau F-nya kita ganti menjadi W. Jadi rumusnya itu P sama dengan W per A. Karena W itu M kali G, dan M itu Rho kali V, dan V itu H kali A, maka kalau kita masukkan akan menghasilkan P tekanan sama dengan Rho dikali G dikali H dikali luas permukaan dibagi luas permukaan. Nah, kalau luas permukaannya itu kita coret, kita bagikan, maka rumus dari tekanan zat cair yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Rho ini massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu kedalaman zat cair, satuannya M. Terus juga ada yang namanya hukum Archimedes, di mana ketika benda dimasukkan ke dalam air, beratnya itu seolah-olah berkurang. Kenapa? Hal ini terjadi karena adanya gaya ke atas yang dialami benda yang tercelup di dalam air. Archimedes ini melakukan percobaan untuk menyelidiki gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda di dalam air. Fenomena yang diamati oleh Archimedes ini biasa disebut sebagai hukum Archimedes. Bunyinya yaitu, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, menurut hukum Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Hal ini karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda memiliki persamaan atau rumus yaitu WCP sama dengan MCP dikali G. Dan MCP ini memiliki rumus Rho C dikali VCP. Sehingga berat yang didesak oleh benda adalah WCP sama dengan Rho C dikali G dikali VCP. Atau benda atau berat air yang didesak oleh benda sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Di sini di PowerPoint yang bisa kalian lihat ada ada gambar orange dan biru. Nah, dua benda ini memiliki penampang atau luas penampang yang berbeda. Nah, jika pada penampang dengan luas A1 ini diberi dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2 atau yang digambar itu yang warna hijau. Nah, pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan sebesar P. Secara matematis, gambar sebelumnya itu dapat dituliskan P sama dengan P, atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, kalau kita substitusikan
itu F2 sama dengan F1 dikali A1 dibagi A2. Nah, jika A2 ini lebih besar dari A1, maka akan diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar dari F1. Hal ini menjelaskan mengapa dengan gaya yang lebih kecil dapat mengangkat beban yang besar. Prinsip dari hukum Pascal ini banyak diterapkan dalam teknologi seperti pompa hidrolik, rem hidrolik, dan gempa hidrolik. Seperti itu. Nah, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Karena waktu diskusi sudah habis, silakan untuk perwakilan kelompok 1 maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah, silakan yang tidak presentasi untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan Mbak Seina. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan menjawab ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Kalian juga sudah bertanya dan saling menanggapi dan menjawab pertanyaan. Sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan dari presentasi atau dari materi yang sudah dijelaskan, yang mungkin belum mudeng, belum paham, bisa ditanyakan ya. Baik, sepertinya sudah jelas. Jadi untuk memperdalam materi silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi di buku paket. Nanti akan kita koreksi minggu depan. Terus juga sebagai persiapan materi minggu depan, silahkan kalian membaca materi tekanan zat cair dan aplikasinya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Banyak salahnya Ibu mohon maaf. Alhamdulillah hari ini pembelajaran berjalan lancar. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.